Gugatan, jawaban, daftar bukti. Jadi replik dan dukti Tekan dan kita tahan. muat. Daftar bukti kita harus muat, daftar bukti para pihak. Kemudian saksi-saksi, penggugat dan tergugat harus dimuat. Baru tentang hukumnya. Baru tentang amar putusan. Itulah teknik membuat putusan. Lalu bagaimana di tingkat banding? Banding ini hampir sama dengan di tingkat pertama, namanya judek paksi. Judek paksi ini dalam rangka pertimbangan pembuktian. Sehingga pertanyaannya, ketika ada pernyataan banding, apakah ada suatu keharusan atau kewajiban mengajukan memori banding dan kontra memori banding? Nah, banyak orang nggak tahu lagi nih, gitu. Karena ini bagian judek paksi yang sama dengan tingkat pengadilan tingkat pertama, maka memori banding dan kontra memori banding sebetulnya tidak merupakan keharusan dan kewajiban. Makanya pengajuan memori banding dan kontra memori banding tidak dipatok rentang waktu 14 hari. Yang dipatok adalah kasasi. Jadi itu beda yang disebut judek paksi. Kalau kasasi apa? Kasasi adalah judek yuris. Apa perbedaan judek yuris dan judek paksi? Itu. Nah, kalau judek yuris itu tentang penerapan hukumnya. Kalau judek paksi tentang pembuktiannya. Nah, jadi judek paksi ini PN dan PT dia menilai memberi tentang bukti-bukti. Kalau di judek yuris dia hanya menilai apakah putusan judek paksi telah benar sesuai hukum acara atau tidak. Itu judek yuris tuh. Gitu. Makanya dalam hal mengonsep antara memori banding dengan memori kasasi itu beda. Gitu. Memori kasasi kontra memori tidak bicara tentang pembuktian, tapi dia bicara tentang penerapan hukumnya. Nah, gitu juga di banding dia bicara tentang pembuktian. Sama di tingkat PN. Makanya dalam tingkat kasasi pembuktian adalah merupakan suatu penghargaan dan penghormatan di tingkat judek paksi yang tidak dipertimbangkan di tingkat judek yuris. Judek yuris hanya tentang penerapan hukumnya, apakah putusan itu melanggar hukum atau tidak, sesuai hukum acara atau tidak, gitu. Oke?